dunia ini ada banyak yang menyenangkan tentu saja. Apa yang menyenangkan dalam hidup kita? Kalau diberi hadiah menyenangkan, pasti menyenangkan. Tetapi kalau itu masih ada di dunia ini, Alkitab berkata bumi akan berlalu, langit akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata kita tidak boleh mencintai barang yang tidak kekal. Mungkin kelihatannya indah, mungkin kelihatannya bagus, tetapi kalau tidak kekal, kita harus mencari sesuatu yang lebih kekal. Ketika manusia jatuh dalam dosa, membuat dunia ini, setiap semua yang teman-teman lihat yang kelihatannya bagus-bagus, yang kelihatannya indah-indah, yang kelihatannya menyenangkan, Alkitab berkata sudah dihukum oleh karena dosa. Tinggal nunggu saatnya untuk semua dimusnahkan. Tetapi Tuhan sedang memberi kesempatan kepada banyak orang untuk mereka tidak ditimpakan murka Tuhan karena dosa. Dan Alkitab berkata tadi, kita, teman-teman yang ada di rumah, Kak Yusak juga, dan kita semua yang percaya dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab berkata kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka Tuhan. Maka ketika murka Tuhan itu datang menimpa dunia ini, kita pasti diselamatkan. Amin. Alkitab berkata, tetapi untuk kita beroleh keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tidak ditetapkan untuk binasa, tapi diselamatkan. Dan yang luar biasa, untuk apa kita diselamatkan? Untuk apa kita tidak ikut dibinasakan? Dan siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang menyelamatkan kita? Hanya oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Makanya setiap kita harus percaya pengorbanannya Tuhan Yesus. Untuk apa ya teman-teman? Kita baca ayat yang ke-9 ya teman-teman semua. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Untuk apa kita diselamatkan? Alkitab berkata supaya kita bersama-sama dengan Dia. Hari ini kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita berjalan di dunia ini. Kita hidup dalam hari bersama dengan Tuhan. Mungkin teman-teman harus sekolah. Mungkin teman-teman harus sekolah bersama dengan Tuhan. Nanti ketika teman-teman harus melanjutkan ke pendidikannya lebih tinggi, teman-teman belajar bersama dengan Tuhan. Ya, kalau nanti sudah bekerja, kita bekerja bersama dengan Tuhan. Pokoknya hidup di dunia ini kita hidup bersama dengan Tuhan sampai suatu ketika nanti kita sampai di satu tempat yang Tuhan siapkan, tempat yang luar biasa, jauh lebih indah dari tempat ini. Kalau teman-teman tahu tempat yang paling indah di dunia ini, maka tempat yang Tuhan sediakan jauh lebih indah. Kenapa teman-teman? Bukan karena ada pemandangannya yang bagus, bukan karena ada gunungnya yang bagus, bukan karena ada pohon-pohon yang bagus, bukan karena ada binatang-binatang yang bagus seperti kupu-kupu, kelinci dan sebagainya. Tetapi tempat itu sangat menyenangkan, sangat indah, karena di sana ada seorang pribadi yang lebih indah dari semuanya, dan pribadi itu namanya adalah Tuhan Yesus.